فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sahabat, para orang tua, para pembina Yayasan Istiqamah, Ketua PKM, para RT dan Bapak RW, para hadirin rahimahumullah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita yang hadir dan keluarga kita sehat afiat. Mudah-mudahan segala urusan kita Allah jadikan anak-anak juga betul-betul kita salihin dan salihat. Lanjut pembahasan kita yaitu di sini halaman 18 sunnah-sunnah yang mengiringi salat fardu. Bisa dimuttasil ila Imam al-Muallif rahimahullah ta'ala wa ala man naf'a bihi wa bi 'ulumihi fid darain amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Was-sunan at-tabi'atu lil fara'idhi sab'ata asyara rak'atan rak'atal fajri wa arba'un qabla adh-dhuhri wa rak'atani ba'dahu wa arba'un qabla al-'asri wa rak'atani ba'da al-maghribi wa thalathun ba'da al-'isha'i yutiru bi wahidatin minhunna. Baca dari mana? Salat sunat yang mengikuti atau menyertai salat-salat wajib itu ada 17 rakaat. 1, 2 rakaat salat fajar, 2, 4 rakaat dengan salam sebelum zuhur, 3, 2 rakaat sesudah zuhur, 4 rakaat dengan salam sebelum asar, 5, 2 rakaat sesudah maghrib, 6, 3 rakaat dengan 2 salam sesudah isya, yang 1 rakaat diantaranya sholat witir. Nah, ini pembahasan tentang sholat-sholat sunnah. Namun pembahasan tersendiri sholat sunnahnya ini adalah sholat tabi'ah lil fardhu atau sholat. Kita sudah membahas sholat sunnah istisqa, sholat sunnah idul fitri, idul adha, sholat sunnah berhadap gerhana matahari khusuf maupun gerhana bulan khusuf. Nah, lanjut pada pembahasan sholat sunnah yang menyertai atau mengiringi sholat fardu. Itu nanti terbagi dua. Dari segi hukum dibagi dua. Ada yang hukumnya sunnah muakkadah, ada hukumnya ghairu muakkadah. Apa itu sunnah muakkadah? Sunnah yang sangat dikuatkan. Kalau ghairu muakkadah, sunnah yang tidak dikuatkan. Maksudnya apa? Karena Nabi tidak mengerjakan. Nah, itu ghairu muakkadah. Kalau yang muakkadah, Nabi enggak meninggalkannya, senantiasa melaksanakannya. Itu yang muakkadah. Itu dari segi hukum. Dari segi cara pelaksanaannya, salat sunnah rawatib itu dibagi dua. Ada yang dikerjakan sebelum sholat fardu, ada yang dikerjakan sesudah sholat fardu. Kalau yang sebelum sholat fardu disebut qadiyah. Kalau setelah atau sesudah sholat fardu disebut ba'diyah. Nah, ini dari segi hukum ada dua, muakkadah dan muakkadah. Dari segi waktu pelaksananya ada dua, qadiyah dan ba'diyah. Apa saja? Yang pertama rakaat al-fajr, 2 rakaat fajar. 2 rakaat fajar. Kalau kita tengok tangan tu
Ini namanya dua rakaat fajar. Bisa penamaannya sholat sunnah fajar, boleh penamaannya sholat sunnah subuh, boleh penamaannya sholat sunnah ghada. Jadi disebut itu sunnah fajar berarti 2 rakaat sebelum subuh. Sholat sunnah fajar 2 rakaat subuh, sunnah subuh, qabliyah subuh, sunnah ghada. Jadi penamaannya banyak. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini senantiasa tahril, artinya senantiasa menganjurkan umatnya untuk melaksanakan sholat sunnah fajar. Berarti pelaksanaannya kalau sunnah fajar itu setelah adzan, karena ini pembahasan tentang sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Kalau 2 rakaat fajar berarti disebut 2 rakaat sebelum subuh, berarti adzan kemudian 2 rakaat fajar, sunnah fajar, atau sunnah subuh, atau qobliyah subuh, atau sunnah ghada. Karena ini pembahasan soal sunnah rawatib. Karena rawatib cuma 2, ada kalanya dikerjakan sebelum, ada kalanya dikerjakan sesudah sholat fardu. Jadi setelah Allahu Akbar, la ilaha illallah, kemudian sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh. Nah itu baru sholat fardu subuh. Nabi sampai sabdakan rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar, sunnah fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi dunia beserta seisinya itu kalau dibandingkan dengan 2 rakaat sunnah fajar atau qobliyah subuh atau sunnah subuh, ini enggak sebanding, enggak ada apa-apa. Karena disabdakan rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Ini pendekatannya bagaimana dengan keimanan kita. 2 rakaat fajar lebih baik daripada atau lebih utama daripada dunia dan seisinya. Dunia seisinya ini pasti menggiurkan hati kita. Dunia, harta dunia, wanita itu dunia, jabatan dunia, pangkat dunia, tersohor dunia. Nah itu urusan dunia. Tapi 2 rakaat fajar jauh lebih baik dibandingkan dunia, bukan, tapi seisinya. Seperti itu kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah diperlihatkan syurga, sudah diperlihatkan syurga. Rasulullah melihat kenikmatan surga yang luar biasa. Pengen umatnya itu bisa masuk dalam surga. Dibandingkan dengan kenikmatan dunia, ini kan gak ada apa-apanya, gak ada apa-apanya. Seperti orang mencelupkan tangannya di lautan, misalnya dia pantai Anjar, Sangirange atau pantai mana, dan dia naik perahu, dia mesin buat dia bukan kapal laut serta. Yang dia masukin tangan di pantai itu, di lautan, dinaikkan lagi, celupkan, kemudian dinaikkan lagi, itu netes. Itu yang atas itu nikmat dunia, yang laut tapi itu pantai itu adalah nikmat akhirat, surga. Jadi yang itu gak banding apa. Tadi sudah diperlihatkan indahnya surga, bagaimana itu nanti bidadarinya yang kalau minum itu terlihat saking beningnya, orange warna oranye nampak di lehernya. Di situ kira-kira di sini kira-kira ada nggak program model itu? Ada kan? Itu urusan akhirat. Itu yang Nabi lihat, kenikmatan yang kita umai, mau apa juga tersedia di dalamnya. Makan terus, makan, mohon maaf tapi gak buang air. Disuruh minum terus, kagak pipis. Ini maksud karena yang jelek kan, dimakan terus, nggak buang air. Kalau buang air yang mungkin piteng siapa? Itu penuh kenikmatan, nggak ada. Yang jelek itu di surga nggak ada. Tidak pengen ayo banget sih, lihat aja. Banyak 2 rakaat sebelum subuh. Berarti bangunnya itu sebelum adzan, gitu. Subuh 4.39, gitu. Saya lihat jadwal di rumah di Jawa. Subuh 4.39. Kalau kita bangunnya saja
ya kita bangun 4:30 aja, 4:30 baru bangun melek itu, kayaknya nggak kebun gitu kopiah tuh. Kalau 4:30 melek, kadang kan melek itu langsung bangun, gitu. Kamar mandi, mohon maaf, mungkin buang airnya, mungkin melumpuhkan badan mandi janabahnya, kemudian sedang mandi ada nanti, belum selesai, udah iqomah, kita nggak keburu aja. Berarti bangun itu jauh sebelum maksudnya kira-kira karena 20 menit sebelum azan itu masih bisa, 20 menit sebelum azan subuh. Kalau mau buang air atau mandi janabah masih keburu, kita qobliyah subuh atau rakaat saja. Ini Nabi yang luar biasa menganjurkan umat di 2 rakaat sebelum subuh. Nah, berarti kalau subuh itu 2 rakaat sebelum subuh, berarti subuh nggak punya ba'diyah. Subuh nggak ada ba'diyah, yang ada qobliyah saja. Karena itu niatnya, saya niat sholat sunnah subuh sah. Saya niat sholat sunnah qobliyah subuh sah. Saya niat sholat sunnah fajar sah. Niat seperti itu. Jadi kata buat ihram, Allah, saya niat sholat sunnah fajar, buat sah. Allah, saya niat sholat qobliyah subuh, buat sah. Allah, saya niat sholat sunnah subuh, buat sah. Sedangkan kalau zuhur itu nanti kita bahas, ada qobliyah ada ba'diyah. Kalau orang sholat sunnah qobliyah zuhur sekedar niat Allah, saya niat sholat sunnah zuhur, tidak sah. Kenapa? Karena dia belum ta'yin. Ta'yin itu nyatakan atau menentukan ente sholat qobliyah apa ba'diyah. Tapi kalau subuh, walaupun orang itu cuma niat saya niat sholat sunnah subuh sah. Kenapa? Karena otomatis itu qobliyah, karena subuh nggak ada ba'diyah, nggak ada ba'diyah. Nah, itu perbedaan. Tapi perbedaan yang bikin sah atau nggak sah ini sholat. Ya, kalau dulu tadi harus dijelaskan kita mau niat sunnah qobliyah kan atau sunnah ba'diyah. Tapi kalau subuh tanpa nyebut qobliyah pun sah. Kenapa? Karena pasti subuh nggak ada ba'diyah, nggak ada ba'diyah. Makanya kan dalam fikih sudah ditengahnya, kalau orang lupa atau orang ketiduran itu boleh mengqadha shalat. Bukan boleh, harus mengqadha shalat. Contoh, misalnya ba'dal maghrib ini lelah, letih, masya Allah, capek luar biasa. Kan dari pagi itu, paginya terus sampai sore itu bantuin saudara, karena memang hajat. Capek luar biasa, terima tamu apa, maghrib udah selesai. Itu telat. Bangun adzan subuh. Berarti isyanya kan lewat ya. Isyanya lewat, tiduran. Dia nggak sengaja mau ngajian dari isya. Karena dia tidurnya bukan pas isya, tidurnya pada maghrib. Tidurnya pada maghrib. Terus dia nggak bangun dan nggak ada yang bangunin. Karena keluarganya emang pas bangun adzan subuh semuanya, jadi sama. Nggak ada yang bangunin. Akhirnya dibangun sholat subuh. Sholat subuh berjamaah di masjid atau awal sholat. Nah ini bagus. Namun dia wajibkan qadha isya ya. Berhubung dia wajib qadha isya, maka afdolnya jangan dikerjakan di masjid musola itu. Dia kerjakan di rumah saja. Kenapa? Takut timbul khawatir, timbul fitnah. Maksudnya bagaimana? Kalau habis sholat subuh dia qadha isyanya di masjid musola, orang pasti nyangka itu habis subuh ba'diyah kan gitu. Padahal nggak ada ba'diyah. Makanya sesuatu jangan mengerjakan timbul fitnah. Lebih baik kita kalau gitu berarti sholatnya di rumahnya. Jadi karena subuh nggak ada ba'diyah, adanya cuma qobliyah. Surahnya apa? Sebenarnya kalau sholat sunnah qobliyah ba'diyah bebas surah. Mau apapun bebas. Cuma diterangkan dalam kitab Hasyiah Asy-Syarwani ada Tuhfatul Muhtaj. Itu afdolnya kalau qobliyah ba'diyah apapun. Mau qobliyah zuhur kah, qobliyah asar kah, qobliyah maghrib kah, qobliyah isya kah, itu atau ba'diyah
maghrib kah, ba'diyah isya kah, ba'diyah zuhur kah, itu afdalnya kalau sholat rawatib rakaat pertama setelah Fatihah Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua setelah Fatihah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Itu afdalnya. Udah gitu itu afdalnya. Dua surah itu. Jadi kalau punya banyak, afdalnya dua surah itu aja. Qul ya ayyuhal kafirun dengan Qul huwallahu. Alhamdulillah untuk Qul huwallahu. Nah, itu afdal. Bebas sebenarnya hadirin bapak mau baca dalam apa membaca terserah. Namun tadi afdalnya kuliah dulu. Setiap kuliah baca. Namun khusus subuh ini sunnahnya atau kuliahnya atau sunnah fajarnya banyak pilihan. Tadi kuliah Al-Kafirun rakaat pertama, Qul huwallahu rakaat kedua. Atau berarti memilih, silakan. Yang pertama setelah Fatihah Al-Insyirah, alam nasyrah laka sadrak. Rakaat kedua setelah Fatihah Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, itu apa pilihan? Jadi terserah alam nasyrah atau alam tara. Kalau misalnya waktunya luas, kuliah jeda antara adzan dengan iqamah lumayan 10 menit. Setelah azan la ilaha illallah masih ada 10 menit jedanya, waktunya antara azan iqamah 10 menit kan luas. Silahkan mau digabung surahnya alam nasyrah, setelah nasyrah baca kuliah rakaat pertama. Kemudian rakaat kedua baca alam tara, setelah alam tara baca qul huwallahu ahad. Itu digabung menjadi masalah karena waktunya lumayan luang. Kemudian pilihan lagi baca akhir surah Al-Baqarah. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq wa Ishaq wa Yaqub wa asbaq wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim. Itu di akhir Al-Baqarah. Atau akhir daripada di rakaat kedua akhir surah Al-Imran. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina sampai selesai. Cuma kayaknya ini enggak bakal dibaca gitu ya. Udah mentok-mentok kuliah dengan berbau. Ibadah itu kalau ada yang mudah, menurut kita nih mudah sulit, ini yang mudah aja, gitu ya. Ini daripada ngapalin akhirnya ngapal juga enggak, mobil nggak dikerjain. Nah, yang bisa aja kita kerjakan. Nah, ini yang pertama yaitu qobliyah subuh atau rakaat fajar atau sunnah subuh. Ini luar biasa. Di dunia seisinya nggak ada apa-apanya dibandingkan ini. Karena ini paling berat, ini sunnah qobliyah subuh paling, karena bangun subuhnya aja berat, sholat subuhnya aja berat. Bagaimana qobliyah? Karena orang itu nggak bakalan dia sholat qobliyah kalau subuhnya itu harus sholat. Masih mending dia itu sholat subuh masih mending lah. Qobliyah nggak dikerjakan. Karena itu ini luar biasa pahalanya. Ini karena bangun pagi itu penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik li ummati fi ukuriha. Ya Allah berkahkanlah umatku di waktu pagi. Yang pertama. Dan ini hukumnya sunnah muakkadah. Senantiasa dikerjakan. Berikutnya warak'an wa arba'un qabla dhuhri wa rak'atan ba'daha. 4 sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Nah, di sini diperinci lagi. Jadi yang muakkadah 1, 2 rakaat sebelum subuh. Nah, sekarang yang muakkadah apa lagi? 2 rakaat sebelum zuhur, 4 tadi atas. 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. 2 rakaat qobliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur. Ini yang muakkadah. Senantiasa dikerjakan. Namun kalau zuhur ini ada 2 lagi tambah. 2 rakaat sebelum zuhur yang ghairu muakkadah, 2 rakaat setelah zuhur yang ghairu muakkadah. Berarti kalau digabung 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur. Yang 2 ini muakkadah, yang 2 ghairu muakkadah. Yang ba'diyah 2 muakkadah, 2 ghairu muakkadah.
Jadi kalau kita mau ringkas aja, udah 2 rakaat aja sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, nggak jadi masalah. Itu makan. Tapi waktu, kemudian fisik, kemudian enak lah kalau isinya, silakan tambah 2 rakaatnya yang ghairu muakkadah ya qobliyah, yang ba'diyah ghairu muakkadah ditambah lagi berarti 4. Caranya bisa nggak apa-apa. Arti bisa 2 rakaat salam bangun lagi. Nah kemudian ba'diyah 2 rakaat salam bangun lagi. Digabung juga nggak jadi masalah karena salat siang. Salat siang itu boleh digabung 4 rakaat sekali. Cuma ini nggak lazim, nggak biasa di kita. Jadi seperti kerjaan yang biasa-biasa aja. Ya. Kalau kita ngerjain yang nggak biasa, kemudian takut timbul ini lagi, bingung lagi. Karena yang ngaji komentar ngaji banyak kan yang ngaji. Bukan pas di sini tapi tempat lain. Nah, berikutnya asar. Nanti subuh sudah, kemudian zuhur sudah, kemudian asar. Asar itu warbun qabla al-asri, 4 rakaat sebelum asar. Jadi inilah kalau asar itu ternyata 4 rakaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bersabda, rahimallahu ra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Yang tadi yang qobliyah ba'da zuhur, Nabi sampaikan man hafadha 4 rakaat qabla zuhri wa arba'in ba'daha haramallahu ta'ala an-nar. Dalam hadis lain, siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, Allah haramkan badannya tersentuh api neraka. Kemudian yang 4 qobliyah asar 4 rakaat. Jadi asar itu 4 rakaat qobliyah. Man rahimallahu an, Allah Ta'ala semoga merahmati, menyayangi seorang yang salat arba'an 4 rakaat qabla al-asri sebelum asar. Jadi 4 rakaat sebelum asar itu fadilahnya dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap kuliah qur'an. Nah itu seperti itu. Kayak tadi tadi kan 4 rakaat kan, yang kalau di kita luar biasanya 2 rakaat yang berbeda, 2 rakaat qobliyah itu yang muakkadah, 2 rakaat qobliyah ghairu muakkadah itu dengan ba'diyahnya. Tetap kuliah qur'an. Salam, salat lagi, kuliah qur'an. Enggak apa-apa. Jaga-jaga disuruh juga enggak apa-apa. Apa yang jadi kemudian bagaimana dengan maghrib? Nah, di sini dalam kitab ini waraqatan ba'da al-maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Pengarang hanya naruh keterangan di sini yang muakkadah, 2 rakaat ba'da maghrib. Sementara dalam mazhab Imam Syafi'i pun ada 2 rakaat sebelum maghrib yang qobliyahnya itu. Di 2 rakaat sebelum maghrib itu ada. Itu yang belum muakkadah. Yang 2 rakaat setelah maghrib itu yang muakkadah yang kuat. Nah, kenapa kok enggak naruh di sini yang sebelum maghrib? 1 itu ghairu muakkadah. Yang kedua, dalam mazhab Imam Syafi'i itu, menurut Imam Syafi'i kan Imam Syafi'i 2 pendapat, ada qaul qadim dan qaul jadid. Ini pernah saya bahas mungkin di sini. Qaul qadim itu ketika Imam Syafi'i berdomisili di Baghdad. Qaul jadid itu ketika Imam Syafi'i berdomisili di Mesir. Nah, ketika Imam Syafi'i berdomisili di Baghdad atau di Irak, waktu maghrib itu dari terbenam matahari sampai ghurub syafaqil ahmar, terbenam mega merah. Berarti sampai Isya. Karena Isya itu waktunya ghurub syafaqil ahmar, terbenam mega merah. Kita nggak ngerti itu mega merah kayak gimana, bagaimana kita tahu cuma itu ada jam digital ini. Mega merah kita cari, kita nggak kenal, nggak tahu mega merah gimana, yang tahu megawati. Jadi kita nggak tahu yang mega seperti itu. Nah, itu ketika Imam Syafi'i di Baghdad. Namun ketika Imam Syafi'i di Mesir, beda lagi pendapatnya. Mesir berarti belakangan nih disebut qaul jadid. Dan biasanya dalam mazhab Imam Syafi'i, mazhab kita nih, qaul jadid ini diunggulkan ketimbang qaul qadim. Karena qaul qadim dibuat, qaul jadid baru itu biasa menghapus yang dulu. Namun dalam kasus ini, dalam qadhiyah permasalahan ini, Syafi'iynya, mazhab Imam Syafi'i, ulama-ulama Syafi'iynya itu menunggulkan pendapat yang ada di Mesir.
yang yang ada di Baghdad yang lama. Padahal rata-rata mengumpulkan pendapat yang baru, tapi ini kasus beda. Jadi ketika Imam Syafi'i di Baghdad waktu maghrib sampai isya, gitu prakteknya. Berarti jam 17.49, jam 5:49 itu maghrib. Isya jam 7:23. Yang penting setelah maghrib sampai sebelum jam 7:03 maghrib masih ada. Kecuali sudah 7:03 itu baru maghrib habis. Sedangkan ketika Imam Syafi'i Mesir waktu maghrib itu sekedar durasinya orang adzan, kemudian orang menutup aurat, kemudian orang berwudu, kemudian perang iqamah, kemudian kira-kira orang sholat maghrib 3 rakaat, kemudian kira-kira orang sholat maghrib sholat sunnah ba'diyah maghrib 2 rakaat. Cuma itu waktunya. Gak disebut qobliyah maghribnya di situ. Berarti kalau cuma durasi seperti itu sekedar contoh ya, orang adzan beberapa menit kira-kira adzan 3 ada ya? 3. Nah, kayak 3 menit. Terus wudu berapa menit kira-kira? Wudu 1 menit. Oke, 1 menit. Jadi berapa tuh? 4 ya. Tolong dibantu hitung ya. Jangan saya merangin, saya hitung juga. Terus pakai baju, sarung, koko, peci gitu berapa menit? Yang orang laki masih simple. 1 menit. 1 menit ada. 3 menit. Oh ini iya. Soalnya ngimbangin istri kita. Oke, mau 6 Oke, kalau mau 3 menit jadi berapa? 7. Terus orang iqamah Allah syahadu la ilaha illallah 1 menit jadi berapa? 8. Kemudian sholat maghribnya 3 rakaat 5 lah ya. Sholat maghrib 5 menit jadi berapa? 13. Kemudian ba'diyahnya 2 rakaat 3 menit jadi berapa? 16 menit. Oke, biar kita luruskan diambil lah. Dia jalan ke musola, jalan ke masjidnya 20 menit lah. Gak ada dalam kaul jadid itu qobliyah maghrib dan diterangkan. Cuma itu durasinya. Sholat maghrib kemudian ba'diyah selesai. 20 menit selesai. 20 menit selesai. Jadi itu waktu sholat maghrib segitu saja. Makanya dicantumkan qobliyah maghrib di sini. Pengarang kitab Syekh Abu Syuja. Cuma sekedar daripada ba'diyah maghrib. Karena kalau Imam Syafi'i tadi di Mesir tidak menyantumkan kira-kira orang qobliyah maghrib. Nah, makanya ulama Syafi'i lebih mengumpulkan yang ada di Baghdad, yang waktunya dari maghrib sampai sebelum isya. Kira-kira yang ada di sini waktu maghrib yang ikut yang di Baghdad atau di Mesir? Yang Mesir yang cuma 20 menit doang, kok maghrib. Rata-rata saya yakin semua pada ikut yang yang ada di Baghdad. Karena waktunya luas, maghrib sampai sebelum isya. Kan coba kalau yang ikut pendapat yang di Mesir nih, kalau jadi gimana kalau pulang kondangan, coba jalan, apalagi hari Sabtu, hari Ahad, maghrib udah macet begitu. Oh udah, kita udah sholat maghrib semua. Makanya kita ambil pendapat yang ada di Baghdad, kecuali Al-Diki yang ada di Mesir. Daerah pergi itu. Nah, berikutnya, jadi yang maghrib cuma ada di sini ba'diyah. Ini yang muakkadah terang. Namun ada yang ghairu muakkadah, itu yang 2 rakaat sebelum maghrib. Berikutnya isya. Pengarang mencantumkan ini cuma salatun ba'da isya, 3 rakaat setelah isya. Mana ada apa? Ba'diyah 3 rakaat. Oh nanti dengarkan dulu penjelasan pengarang berikutnya. Yutiru biwahidatin minhunna. Sholat witir 1 dan 3 itu berarti ba'diyahnya cuma 2, yang 1 itu witir. Karena minimal witir itu 1 rakaat. Ngomong sah ya, 1 rakaat sah. Cuma makruh 1 rakaat. Makanya yang sedang itu 3 rakaat. Ini pengarang bukan witir,
tapi yang 2 rakaat itu ba'diyahnya, yang satunya baru witir, bisa. Nah, kalau begitu isyanya 2 rakaat setelah. Namun qobliyahnya juga 2 rakaat ini boleh muakkadah. Berarti kalau bikin bagan sholat sunnah rawatib dibagi 2, yang muakkadah, boleh muakkadah. Yang muakkadah berarti nih muakkadah doang. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Ini dia. Berarti yang muakkadah saja. Kemudian yang ghairu muakkadah, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Nah yang ini 10 rakaat, yang ini 12 rakaat. Jadi 22 rakaat. Kalau digabung keseluruhannya, nggak peduli yang muakkadah atau ghairu muakkadah, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat setelah isya. 22 rakaat ditambah 17 rakaat, 39 rakaat. Nah, 39 rakaat itu sholat. Nah, ini kalau bisa kita kerjakan. Cuma ini ya kondisi gimana maksudnya? Contoh, di sini ada jam digital. Itu biasanya ada batasan berapa menit setelah azan ke iqamah. Ada kan di sini? Ada. Nah, contoh saya nggak tahu berapa menit. Qobliyah subuh 10 menit misalnya. 10 menit setelah azan ya. Orang azan biasalah dari 3 menit. Setelah selesai azan baru berjalan menitnya 10 menit. Karena memang kalau qobliyah subuh di Tengah itu lama. Di Mekah bisa setengah jam kan? Qobliyah subuh itu lama. Mesir juga lama. Di Hatari juga lama. Qobliyah karena diberi kesempatan. Kalau kita di Indonesia nggak bisa begitu karena beda kondisi. Ya kalau kita nunggu orang setengah jam, kita telat ke sekolah anak. Apalagi yang jualan nasi uduk, yang apa? Nah, jadi kondisional. Kita 10 menit aja udah lama kita. 10 menit udah lama kita anggap. Artinya udah beri kesempatan yang lama. Gitu. Tapi kan 10 menit bukan dari adzan, setelah adzan. Alhamdulillah, ada orang datang itu pas sampai di masjid atau musola itu kira-kira tinggal 2 menit lagi. 2 menit lagi. Jadi 2 menit lagi komah gitu maksudnya. Kalau begitu udah gitu orangnya nggak paham lagi. Taunya pokoknya dikerjain aja, nggak ngerti mana yang rukun sholatnya, sunnah sholatnya. Kalau yang ngerti rukun bisa dipangkas, dia kerjain. Tinggal 2 menit dia datang, dia mobil. Baru 1 rakaat udah bunyi, iqamah kan. Ini orang berunding udah tadi, ini baru tinggal 1 rakaat lagi. Ini orang yang datang tadi nggak bijak. Jangan seperti orang yang tadi. Tinggal 2 menit, tunggu aja di belakang, diri aja dulu. Kalau dia qobliyah, ini bisa nunggu lama lagi. Sementara udah 10 menit ya nunggu mereka udah datang udah di belakang. Tinggal bunyi iqamah, salat subuh berjamaah. Apalagi tinggal 1 menit dia sholat, paling depan lagi sholat sunnahnya. Akhirnya orang udah bunyi nunggu aja. Ini nggak bijak seperti itu. Ini fadilahnya luar biasa, lebih utama daripada dunia seisinya. Dia ngerti, apa telat itu doang.
gitu. Biji mata. Semua orang emang ente mau mikirin ibadah sendiri. Nah, jadi kita ini, nah kalau udah kasus begini, patokannya dia ini janji kita berapa menit tunggunya. Kalau subuh nggak ada lama 10 menit, zuhur, asar, 7 menit, maghrib 5 menit, karena maghrib tadi waktunya emang mepet tadi kalau maghrib. Isya 7 menit. Nah, terserah kondisi musola dan masjid yang berkaitan di kampung tersebut. Jadi kita kalau sholat itu tadi mesti bijak, fadilahnya luar biasa. Tapi ingat, kita ibadah ini kira-kira sama orang lain ganggu apa enggak dalam masjid itu, karena sudah kesepakatan. Dan ini otomatis sudah kesepakatan bersama. Berapa menit itu kesepakatan bersama. Kalau dia belum bunyi, ya jangan iqamah. Karena patokan itu. Kalau dia udah bunyi, berarti iqamah. Dan orang udah paham itu kalau dilihat berapa menit lagi. Emang sengaja orangnya di situ biasanya jadi emang di situ. Ganti TV. Oh mau ganti ini sebentar aja. Iya, apa? Nah, jadi yang TV jalan itu Mekah punya. Nah jadi kalau ini kesepakatan bersama, berarti patuhi. Kalau udah bunyi, iqamah. Belum bunyi, jangan iqamah. Kalau udah bunyi, meskipun ada yang sholat, tapi salah yang sholat, tarik aja udah langsung. Artinya iqamah aja. Bosan nunggu itu ada yang sholat, salah dia. Soalnya di situ udah berjalan, gitu, berjalan. Kecuali nggak ada beginian, nggak ada jeda, gitu. Misalnya mau iqamah, ada orang masih tinggal tuh sujud terakhir, rakaat terakhir ya, win. Kalau nggak ada ginian sih, nggak ada sepakatan bersama, gitu. Tapi meskipun ada beginian, bunyi, jangan iqamah dulu kalau imamnya nggak ada. Saya mau jadi imam. Iya, Allah. Mana itu imam mana? Tunggu dulu biar ada gini ya lihat, gitu. Kalau imamnya belum ada, jangan langsung. Ayo tarik udah, iqamah. Udah ayo. Apalagi tahu kalau imamnya memang insya Allah pasti datang nih, gitu. Pasti datang imamnya. Jangan yang jadi imam siapa akhirnya, gitu. Makanya kalau misalnya udah ada tugas, misalnya zuhur siapa, asar siapa, maghrib siapa, subuh, isya siapa, maka yang bertugas itu datang, ya jangan terlambat, yang bertugas jadi imam, gitu jadi imam. Kecuali emang nggak ada tugas, akhirnya menyuruh-nyuruhan, gitu. Kadang nggak ada tugas juga menyuruh-suruhan. Nah inilah ya, jadi kita beribadah meraih pahala yang luar biasa bagus, tapi ngimbangin samping kanan kiri. Kondisinya kalau misalnya udah bunyi kan tarik aja kalau langsung. Itu kasihan, nggak kasihan karena dia salah, ada itu. Tapi kalau nggak ada, udah. Namun dalam fikih Islam ya, itu iqamah atau enggak tergantung imam. Kalau imam nyuruh, kau udah kan nyuruh, berarti tarik udah imam. Kalau imam bilang, berarti enggak. Yang penting ngerti aja tuh yang mau iqamah gitu. Syarat iqamah jangan dulu, masih ada orang sholat, ada imamnya. Kalau nggak ada yang gituan, jangan kita. Ya. Kalau dulu orang mau kita, ini kan dulu kagak ada, baru-barulah masanya. Mau iqamah pakai topok, iqamah. Jadi nggak usah pakai itu juga bersama. Nah ini qobiyah dan ba'diyah. Kalau ini dikerjakan, insya Allah yang wajib dikerjakan. Ya, sunnah aja dikerjakan masih wajib enggak gitu. Dan rata-rata ya, kalau kita mengerjakan sholat fardu di masjid atau musola, insya Allah ngikut ini dikerjakan. Contoh ya, maghrib, kalau isya kita ngerjain isya di musola aja di masjid, insya Allah banyak kita kerjain. Emang kenapa? Yang lain ngerjain sholatnya bagi aja. Tapi kalau di rumah, sholat isya di rumah, yang belum kuat-kuat iman, ya kayaknya ditinggal tuh. Karena lingkungan itu berpengaruh. Kita bisa ngerjain ba'diyah karena setelah sholat isya kita lihat orang ngerjain, akhirnya ikut. Tapi kalau di rumah, insya Allah nggak dikerjain. Nah ternyata tempat itu ngaruh buat qobiyah dan ba'diyah. Sebelum pas azan kita udah datang, orang qobiyah, kita ngikut qobiyah, gitu.
Dan ibadah itu lingkungan juga berpengaruh orang untuk ibadah rajin atau tidak. Itu berpengaruh. Berarti termasuk masjid, musola atau dia sholat di rumah itu berbeda. Hanya manfaat sholat di masjid yang dapat kok dia insya Allah apa-apa seperti itu. Inilah pembahasan normatif. Kalau ada pertanyaan